Jumat 27 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun tahun 2025. Rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD ini diikuti oleh PLT Wali Kota Madiun, Forkopimda, dan OPD terkait. Seperti diketahui, penyusunan LKPJ Wali Kota Madiun tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana merupakan bentuk pertanggungjawaban Wali Kota atas capaian program, kegiatan, dan kebijakan dalam 1 tahun anggaran. Dalam penjelasannya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 1 triliun 118 miliar rupiah dapat direalisasikan sebesar 1 triliun 156 miliar rupiah atau tercapai sebesar 103,45%. Kemudian dari rencana alokasi anggaran sebesar 1 triliun 231 miliar rupiah dapat direalisasikan sebesar 1 triliun 115 miliar rupiah atau tercapai sebesar 90,56%. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar 113 miliar rupiah dapat realisasi sebesar 113 miliar rupiah dengan capaian 100%. Dan berikut cuplikan penjelasan PLT Wali Kota Madiun. Yang saya hormati, selanjutnya pada bagian kedua, saya sampaikan kondisi indikator makro Kota Madiun tahun 2025 sebagai berikut. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025, IPM Kota Madiun mencapai 85,12 poin atau meningkat 0,61 poin dari 84,51 poin pada tahun 2024. Secara komparatif, menempatkan IPM Kota Madiun tahun 2025 pada peringkat ketiga tertinggi se-Jawa Timur. 2. Laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,69, sedangkan 2024 mencapai 5,73%. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menempati peringkat kelima di Jawa Timur. Inflasi years on years di Kota Madiun tahun 2025 tercapai sebesar 2,75%, mengalami kenaikan dibandingkan realisasi 2024 yang berada pada level terendah 1,31%. Walaupun mengalami kenaikan, inflasi Kota Madiun tetap terkendali dan berada di koridor target sasaran nasional 2,5% plus minus 1%. Serta masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan inflasi gabungan 11 kabupaten kota di Jawa Timur sebesar 2,93% maupun inflasi nasional sebesar 2,92%. Angka pengangguran atau TPT di Kota Madiun pada tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 4,29% dari 4,30% pada tahun 2024. Dalam hal ini, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak secara berurutan adalah sektor jasa-jasa, manufaktur, dan pertanian. 5. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Madiun berhasil ditekan hingga turun dari 4,38% di tahun 2024 menjadi 3,89% pada tahun 2025. Keberhasilan menempatkan angka kemiskinan di Kota Madiun tahun 2025 pada peringkat keempat rendah di Provinsi Jawa Timur. Ditemui usai rapat paripurna, Bagus menekankan bahwa walaupun mengalami kenaikan, inflasi Kota Madiun tetap terkendali dan berada dalam koridor target sasaran nasional 2,5% plus minus 1%, serta masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan inflasi gabungan 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa terlaksana karena proses, tetapi ini nanti juga akan digunakan di tahun 2026. Pak, kalau melihat dari Silpa kan PDT itu besar banget ya nanti digunakan 200 jutaan ya. 7,2 miliar ya. Gimana Pak? Ya, namanya BTT itu kan digunakan memang untuk kondisi tertentu begitu.
atau kondisi mendesak yang memang harus dikeluarkan. Ya alhamdulillah kalau memang BTT-nya yang direncanakan 7,8 miliar ini tidak terpakai, berarti kondisi Madiun tidak ada sesuatu yang mendesak atau baik-baik saja begitu. Hanya beberapa yang memang harus dikeluarkan, hanya 200 miliaran itu memang karena kemarin ada yang harus dikeluarkan. Kalau melihat juga pendapatan kan 103, ini optimalisasi untuk 2026 kemungkinan juga nanti akan seperti apa dari perbandingan di 2025? 2026 itu kita kan mentarget hari ini APBD kita kan 1 triliun 62 miliar dengan pendapatan, kalau pendapatan optimis pasti naik begitu. Tapi kami melihat kenapa harus naik, karena yang pendapatan dari pusat ini mengalami penurunan, sehingga PAD kota kita ini harus kita akan lebih maksimalkan untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Yang mungkin bisa digarap apa Pak dari PAD? Ya untuk saat ini untuk pendapatan asli daerah tetap dari sektor-sektor jasa, terus kemudian perdagangan yang hari ini juga kita lihat naik juga, banyaknya investor-investor yang mulai masuk ini yang nanti akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara itu, Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian pembentukan pansus dilakukan untuk mengkaji dan membahas isi LKPJ lebih lanjut. Sikapnya jelas dan itu pasti kita sikapi dari telaah itu pasti ada. Nanti kita sampaikan ke pansus. Jadi LKPJ ini kan suatu keharusan ya, perintah di undang-undang ya. Pertama kita melihat dulu terkait dengan pendapatan daerah, terus belanja daerah, terus pembiayaan daerah, itu kan nanti kita bahas di pansus. Yang kedua tentang indikator makro yang akan disampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Semuanya itu ada di situ. Jadi target-targetnya itu terpenuhi pada di 2025. Nah itu nanti akan kita bahas, akan kita telaah, akan kita koleksi, tentunya sifatnya konstruktif ya. Karena kita mitra, berarti semuanya itu nanti dasarnya harus konstruktif ya. Ikut membangun, ikut merasakan target-target yang telah disampaikan di LKPJ itu tadi. Masalah silva itu nanti tentunya akan ada ya. Nah, nanti rekomendasinya bagaimana nanti muncul di rekomendasi. Kenapa, sebabnya apa itu pasti ada. Setelah ini tahapannya bentuk pansus atau gimana? Kita bentuk pansus untuk memberikan rekomendasi kepada LKPJ pemerintah Kota Madiun tahun 2025. Minggu depan udah mulai pembahasan gitu Pak? Insya Allah nanti kita hari ini kita bentuk pansus, terus nanti Senin minggu depan langsung running. Insya Allah sebelum 30 hari sudah selesai. Adi Hartana, Madiun, Sakti TV.